Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadat renungan kita hari ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang kami terima sampai saat ini, secara khusus atas hari yang penuh berkat ini yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Bantulah kami untuk mempersiapkan pikiran dan hati kami terhadap sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan hari ini. Dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari bacaan Injil hari ini, kita bisa melihat bahwa pelayanan itu tidak bisa dipaksakan. Pelayanan yang tulus dan baik sekalipun belum tentu diterima oleh semua orang. Faktanya, ada orang yang tidak mau dilayani, merasa terganggu ketika dilayani, dan merasa tidak perlu dilayani. Orang-orang seperti ini juga ditemukan pada zaman Yesus. Dan karena itu, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia berpesan, "Kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kaki." Yesus tidak ingin murid-muridnya itu menghabiskan banyak waktu di suatu tempat di mana kehadiran dan pelayanan mereka tidak diterima. Tidak ada gunanya kita menabur kebaikan di tempat di mana kebaikan itu tidak ada harapan akan bertumbuh. Kebaikan itu harus terus berjalan. Jangan menghabiskan banyak waktu di tempat yang sia-sia, sementara ada tempat lain yang lebih terbuka, yang lebih mungkin menerima kebenaran pelayanan dan kehadiran murid, tetapi tidak mendapatkannya karena terlalu lama dan menghabiskan banyak waktu di tempat yang sia-sia. Ketika kebaikan tidak diterima di suatu tempat, maka kebaikan itu akan bergulir ke tempat yang lain. Nah, di dalam hidup ada banyak kebaikan dan pelayanan yang kita dapatkan, khususnya kalian anak didik kami. Entah itu dari Bapak Ibu guru, entah itu dari orang tua, dari gembala gereja, atau dari siapa saja yang kamu jumpai dalam hidup. Apakah kamu menerima kebaikan, menerima pelayanan, menerima pengajaran, nasihat dan kebenaran yang datang dari orang-orang sekitar? Apakah kamu menghargai dan mensyukuri pelayanan yang kamu dapatkan? Dan apa bentuk balasanmu terhadap pelayanan yang diberikan orang terhadap? Apa bentuk balasanmu terhadap pelayanan baik yang diberikan oleh Bapak Ibu guru terhadap? Apa bentuk balasanmu terhadap pelayanan dan kebaikan yang diberikan oleh orang tua kepadamu?
Dan apa bentuk pelayananmu, bentuk balasanmu terhadap pelayanan yang diberikan oleh teman atau siapa saja yang memberikan pelayanan kepadamu? Orang yang tidak menerima pelayanan, tidak menerima kebaikan, tidak menerima pengajaran, maka kebaikan, pengajaran dan pelayanan itu akan bergulir ke tempat yang lain. Mari kita selalu terbuka terhadap pelayanan, terhadap kebenaran, terhadap kebaikan, terhadap pengajaran, supaya kita bertumbuh dan berkembang di dalam kebaikan dan di dalam kekuatan-kekuatan yang memang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita. Agar kita sanggup melaksanakan pesan Injil pada hari ini, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Kiranya Engkau menumbuhkan dan mengembangkan semangat untuk berjuang di dalam hati kami dan juga haus akan kebenaran sabda-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk kita semua.